UMKM ini. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kita dapat inisiatif dari Pak Mustafa dan kawan-kawan untuk mencoba membuat sebuah event untuk mengumpulkan teman-teman kembali supaya untuk konsolidasi UMKM yang bisa jadi sebuah powerhouse untuk kebangkitan ekonomi Aceh. Jadi ini eventnya cukup sederhana, kita kumpul-kumpul, mungkin sedikit informal, walaupun kita punya susunan acara supaya ada guidance kurang lebih. Jadi di sini yang pertama saya ingatkan kalau bisa semua kawan-kawan yang hadir di sini menggunakan nama asli ya. Atau kalau punya bisnis UMKM sendiri mungkin bisa juga disematkan setelah nama dalam bracket misalnya ya. Yang kedua juga kalau bisa kamera dihidupkan, jadi kita bisa saling kenal muka. Mungkin kita belum pernah ketemu secara langsung ya, in person, tapi secara online mungkin kita bisa kenal dari muka ya. Yang terakhir di sini seperti saya sampaikan sebelumnya, acaranya informal, tapi kita ada kurang lebih susunan acara yang nanti Bang Sayuti akan sampaikan lagi supaya kita ada guidance. Jadi satu orang pun nggak berbicara lebih daripada yang disediakan. Mungkin kalau kurang lebih sekitar 1-2 menit mungkin masih bisa ditoleransi sehingga kita bisa bisa menyelesaikan acara dengan tepat waktu juga dan bisa disimpulkan acaranya dengan lebih efisien. Dan yang terakhir untuk para pembicara, kalau ada slide satu sudah dikirim ke saya, tapi kalau bisa share langsung nggak apa-apa, bisa share juga langsung. Zoom ini nggak ada restriction. Jadi seperti Bang Ali tadi, terima kasih Bang sudah share ke sini. Tapi kalau Bang Ali mau share screen nanti juga boleh langsung. Jadi supaya tidak mengambil waktu lebih banyak lagi, mungkin Bang Sayuti boleh, silakan Bang Sayuti mengambil stage-nya misalnya. Terima kasih Pak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Mustafa Abu Bakar MSI, para narasumber hebat kita sekarang yang sudah hadir di acara Zoom kita, seluruh anggota komunitas UMKM Aceh juga telah hadir pada hari ini, dan juga diaspora global Aceh di seluruh dunia juga sudah siap untuk kolaboratif dengan acara kita pada hari ini, serta tamu undangan yang saya hormati. Selamat datang di acara perdana Task Force UMKM Aceh. Nama ini adalah ide dan gagasan dari Bapak kita Dr. Insinyur Haji Mustafa Abu Bakar MSI. Sebuah inisiatif kolaboratif yang berjuang untuk mendukung dan membina UMKM seluruh Aceh dengan semangat silaturahmi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Saya perkenalkan Sayuti Nur, Ketua DGA Chapter Skandinavia, dan akan bertugas sebagai moderator selama kegiatan berlangsung. Tata tertib acara, mohon seluruh peserta menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara. Gunakan fitur kolom chat untuk bertanya saat sesi diskusi nanti. Harap menjaga ketertiban dan saling menghargai dalam berdiskusi. Dan kita masuk langsung ke acara. Silahkan Bapak Ibu ketik nama, asal UMKM dan daerah sejenis usaha. Sekarang sudah pada masuk semua. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari tokoh yang sangat kita hormati, ayahanda kita tercinta, Bapak Dr. Insinyur Haji Mustafa Abu Bakar MSI, Ketua Umum Diaspora Global Aceh, mantan Menteri BUMN dan PLT Gubernur Aceh. Pada Bapak Mustafa, waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Sintinor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pak Sintinor sebagai inisiator dan ketua diaspora kita di Skandinavia, teman-teman semua yang berhadir dari berbagai sago, termasuk tentu juga dari pusat, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya pada event yang sangat penting ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Syed Tinur yang telah menginisiasi acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan waktu yang 2 jam disediakan ini dapat kita manfaatkan seefisien mungkin, seefektif mungkin dalam rangka bakti kita kepada daerah kita tentunya. Topik yang diambil pada hari ini atau bidang yang kita fokuskan kali ini adalah pengembangan UMKM sebagai task force kita untuk UMKM Aceh, task force khusus diaspora kesekian kalinya. Sebelumnya diaspora kita pernah melakukan beberapa kegiatan, baik berupa aksi langsung maupun berupa konsep-konsep pemikiran termasuk dengan pembentukan task force. Di antaranya di awal-awal diaspora kita berdiri, kita pernah memberi bantuan kepada konsep pengungsi Rohingya yang tempoh hari banyak terdampar di Aceh. Kita melakukan konsultasi, koordinasi, termasuk dengan UN dan UNHCR. Alhamdulillah banyak juga kontribusi kita, beserta dengan Kumham waktu itu kita dapat mengatasi beberapa masalah untuk meringankan beban masyarakat Aceh, termasuk beban pengungsi kita yang terdampar di Aceh. Kedua, kita juga pernah membentuk Aceh Tourism yang sekarang sedang ongoing. Tourism ini ada 2, lingkup Provinsi Tourism Aceh, lingkup lebih lokal lagi atau lebih spesifik lagi Tourism Sabang. Itu ada Task Force Aceh Tourism. Bergabung di sana, terus saya pakar segala macam. Yang ketiga, kita juga sedang berjalan sekarang task force revitalisasi industri kertas KKA Aceh. Ini pun sudah berjalan, mudah-mudahan ada kemajuan yang kita akan bantukan kepada pemerintah Aceh. Berikutnya ada juga Rumah Pangan Aceh atau Task Force Aceh Food Bank. Ini inspirasi juga dari Amerika, dari Pak Adron, dikelola oleh Ketalifan. Alhamdulillah ini pun sudah berjalan. Malah kita sudah membentuk Yayasan Rumah Pangan Aceh. Kemudian sekarang juga sedang berlangsung ada namanya International Hospitality Training Center. Ini kerjasama kita dengan Syakuala, dengan UIN Al-Amiri, dan beberapa dinas terkait dengan Pemda di Provinsi Aceh. Dan sekarang Task Force UMKM yang diperakarsai oleh Pak Syed Tinur, mudah-mudahan Task Force yang paling aktif saya harapkan nanti ke depan. Apa yang terjadi di dalam diskusi kita via WA Group, saya melihat produktif sekali, terarah sekali, dan berkat biarawan Pak Sayuti kita juga sepakat yang kurang relevan dengan topik kita harap di-delete. Langsung kalau yang muncul satu tempoh hari kurang relevan, kita izinkan untuk di-delete langsung. Dengan itu saya melihat alhamdulillah kita fokus pada pengembangan UMKM Aceh. Dalam hal ini saya berharap mudah-mudahan diskusi kita ini produktif, betul-betul secara partisipatif, secara mudah-mudahan juga konklusif ya, topik-topik yang kita bahas, sehingga bisa diakhiri dengan simpulan-simpulan yang realistik, yang kontekstual, yang konvensional, yang sesuai kebutuhan masyarakat Aceh. Topik yang dipilih bagus sekali, UMKM Aceh ini potensi yang luar biasa, tapi potensi pertumbuhan yang begitu besar, kurang terkelola dengan baik, baik dari pihak regulator maupun dari mitra-mitra kerja kita, baik itu pengusaha besar maupun pengusaha-pengusaha UMKM sendiri. Di sinilah peran kita barangkali akan sangat dibutuhkan sebagai inisiator sekaligus nanti menjadi fasilitator
atau malah bisa jadi semacam katalisator untuk dapat merangsang mendorong pertumbuhan UMKM Aceh. Pak Saidin Nur dan kawan-kawan sebenarnya sudah mulai misalnya dengan komunitas walaupun belum begitu jalan kelapa di Loksmawe, komunitas madu, hutan bagus di Aceh Jaya dan sekitarnya. Kemudian kita juga akan merembang ke kopi dan sebagainya. Nah hari ini kalau itu misalnya Pak Tazkir atau maaf kata Pak yang Pak Marzuki, siapa namanya Pak Saidi, Siapa? Pak Zubir ya, Pak Zubir dari Aceh Langsa. Juga banyak sekali ide-ide. Beliau memulai nanti dengan bebek, dengan ayam, dengan telur dan sebagainya. Ini juga sudah mulai sudah di depan. Tinggal kita mendorong saja, mengkonsolidasi lebih baik. Kalau perlu yang seperti Pak siapa tadi? Pak Zubir tadi ini jadikan semacam piloting aja nanti Pak Saifino. Karena beliau sudah pipeline begitu boleh dikatakan. Kami baru saja ketemu dengan Pak Ismail Rashid, dengan Pak Tazkir, dengan Pak Marzuki tadi, dan beberapa orang di Ladong, markasnya Pak Ismail Rashid, untuk kita dorong beliau supaya jadi membangun industri nilam sambungan dengan apa yang dirintis oleh Universitas Syafala. Dan kalau ini terjadi, beliau kelihatannya juga berkeinginan untuk meneruskan itu. Peluang masyarakat Aceh untuk menanam nilam seluruh Aceh itu adalah sangat dibuka. Sama halnya kalau ternak tadi juga dilakukan oleh Pak Marzuki tadi, saya kira juga Pak Marzuki akan sangat membuka peluang masyarakat kita untuk partisipasi menanam atau memelihara bebek, ayam dan sebagainya. Oleh karenanya sebagai ilustrasi saya sebut tadi merupakan tantangan bagi kita. Betul-betul ini seperti bola di mulut gawang, tinggal finishing touch saja yang kita perlu berikan supaya UMKM kita ini betul-betul akan efektif, produktif, membantu mengembangkan ekonomi rakyat Aceh. 3 kata kunci biasanya yang sulit dipenuhi. 1, sesudah kita memiliki komoditas unggulan, kalau jaga kualitasnya betul-betul sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, kuantitasnya harus cukup, kalau perlu kaku-kaku itu juga tidak tanggung. Yang ketiga, kontinuitasnya yang barangkali sulit menjadi tantangan. Jangan seasonal, jangan hanya waktu tertentu saja, produksi banyak, tidak bisa tersedia sepanjang waktu. Ini yang menjadi halangan, apalagi kalau kita pilih komoditas itu untuk ekspor. Jadi kualitasnya cukup, memenuhi syarat pasar, kuantitasnya cukup, kemudian kontinuitasnya juga terjamin. Nah, hal ini yang barangkali perlu kita fasilitasi, kita ingatkan, kita edukasi, literasi kepada kelompok sasaran. Dan tentu saja di dalamnya ada teknik, ada packaging nanti yang lebih bagus dan sebagainya. Ini hal-hal yang menunjang supaya UMKM kita itu sesuai atau beresonansi dengan perkembangan pasar. Saya kira itu sajalah hal-hal yang sederhana tapi penting yang saya ingatkan dalam diskusi kita ini. Wacana silakan dikembangkan seluas mungkin, sedalam mungkin, cuma harus konklusif, ya. Sehingga nanti akhir dari ini ada action plan apa yang kita bisa lakukan secepatnya, satu persatu, tidak usah langsung banyak dengan Pak Saudi, one by one atau step by step, sehingga langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian, sekali lagi saya sangat menghargai forum ini. Terima kasih kepada semua pihak di berbagai penjuru sepak kita seluruh dunia yang hadir dalam forum ini. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Haji Mustafa Wakar MSI, Ketua Umum Diaspora Global Aceh, atas arahannya yang penuh semangat dan inspiratif. Bapak kita ini sebagai ayah kita juga memang selalu semangat untuk Aceh, itu yang sangat luar biasa. Dan pesan ayahanda adalah pesan yang sangat luar biasa yang perlu kita ingat terus, bahwa
maksud beliau itu jaminan terhadap buyer itu yang harus kita pertahankan, kualitas. Nah, kualitas. Jadi kualitas itu tidak boleh berubah-ubah ya, Ayahanda ya. Ya, betul. Betul. Jadi kualitas itu nggak boleh berubah-ubah. Kalau kualitasnya asam, asin. Kalau manis Betul. gitu, nggak boleh berubah-ubah. Karena itu adalah Iya, kebutuhan konsumen, Pak ya. ya. Baik, terima kasih Pak Bapak Dr. Insinyur Haji Mustafa Bakar, MSI. Dan sesi materi selanjutnya telah hadir ini Bapak yang paling ganteng di seluruh dunia, Bapak Bapak kita Kembali. ahli komunikasi, ahli diplomat juga nih beliau ini. Oh, Jadi ya, saya banyak belajar di beliau ini ya. silakan. Jadi beliau memberikan materi pada saya ini sudah beliau pikirkan itu sebelum acara dimulai. Bagus. Beliau ingin apa? Jadi beliau akan membicarakan tentang produk Aceh menembus pasar dunia melalui diplomasi kopi gayo. Jadi beliau itu membicarakan bahwa bagaimana kita bisa memproduksikan sesuatu itu lewat diplomasi politik atau diplomasi apa itu bisnis dengan adanya suatu tempat ya atau wadah lah kata beliau. Dan ini sangat masuk akal, dan beliau juga salah satu CEO dari Legayo Security Cafe. Ini luar biasa juga. Bapak Muhammad Fahmi ST MSc, ini beliau juga detailnya luar negeri juga nih. Jadi waktu dan layar kami persilakan Anda Fahmi dengan senang hati dan bahagia pada hari ini memberikan materi kepada kami. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bang Saidi. Waktu Bapak ini 30 menit ya Pak ya? Oke Bang. Baik, silakan. Oke. Udah bisa dilihat presentasi slide presentasi. Udah bagus Pak. Baik, assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, abang, kakak, saudara-saudara kita semua dari Aceh, itu baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya mewakili pelaku bisnis Pak Mustafa ya. Saya juga terlibat di DGA bersama Pak Hapsah. Kita Irwan Hapsah. Pak Fahmi, mohon maaf nih, saya salah menyebutkan tadi. Jadi waktu Bapak 15 menit ya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Nggak salah. Mohon maaf Pak. Silakan Pak. Jadi mungkin saya akan lebih to the point ya. Jadi sebenarnya ini adalah model usulan dari kita yang dirumuskan oleh saya dan Bang Udin, Pak Irwan, Pak Hapsah dengan Dubes Hamzah untuk menjadikan salah satu alternatif ya bahan kasana kita, bagaimana caranya salah satu alternatif rute produk UMKM Indonesia itu bisa menembus pasar dunia. Nah, jadi kita akan fokus membahas itu. Sebenarnya materi ini dimintakan khusus oleh Bang Sayuti karena waktu itu kita minggu lalu tuh meeting Zoom bersama diaspora Skandinavia. Nah, Bang Sayuti merasa bahwa materi ini sangat relevan dan cocok untuk dimasukkan ke meeting kita pada hari ini. Jadi kurang lebih case bisnis modelnya itu sesuatu yang kita tawarkan, dan ini yang kita tawarkan untuk model di Skandinavia. Jadi judul presentasi adalah produk Aceh menembus pasar dunia melalui diplomasi kopi. Nah, kalau bicara tentang produksi kopi dunia, Indonesia sebenarnya salah satu pemain besar. Kita nomor 4 penghasil kopi dunia. Terus kalau bagi kawan-kawan semuanya yang belum terlalu paham di mana sih sebenarnya kopi gayo. Kopi gayo ini salah satu produk unggulan kita, Aceh. Mungkin bisa saya katakan nomor 1, mungkin nomor 2 ya setelah migas ya, yang memberi kontribusi terhadap devisa negara. Jadi perkebunan kopi gayo ini terletak di kurang lebih di kotak merah itu di tengah-tengah provinsi Aceh, meliputi 3 kabupaten,
Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes. Luasnya itu kurang lebih sekarang udah 100.000 hektar. Mungkin saat ini bisa saya katakan untuk kopi Arabica terluas di Indonesia. Dan 70-80% itu kopi Gayo itu diekspor. Jadi dia memang komoditas internasional. Ya. Nah, kenapa sih kopi Gayo itu kan? Kopi Gayo ini kapasitas produksinya tinggi. Yang pertama, yang kedua tuh secara signifikan memberi kontribusi terhadap devisa negara kurang lebih itu setahun itu hampir 1 triliun khusus dari kopi Gayo saja. Terus kopi Gayo ini sudah sangat dikenal dan sangat disukai dunia karena memang proses perdagangan kopi Gayo ini sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Nah, hal menarik juga, kopi Gayo ini pada tahun 2017 itu sudah mendapat pengakuan atau sertifikasi dari Uni Eropa, yaitu berupa Protected Geographical Indication. Ini semua hasil kerja keras semua para pelaku usaha kopi yang saudara-saudara kita yang ada di Benua Meriah ya, Takengon dan Gayo Luwes, sehingga alhamdulillah Uni Eropa tuh sangat suka dan sangat mengapresiasi kopi Gayo dan memberikan sertifikasi ini. Ini artinya apa? Dan ini satu-satunya produk di Indonesia loh sejauh ini yang mendapatkan status ini dari Uni Eropa. Itu artinya Uni Eropa itu sangat suka sekali akan kopi Gayo, sehingga mereka merelakan mau untuk memproteksi kopi Gayo supaya tidak diapa-apain sama pemerintah Indonesia. Arti kata jangan diganti produk teh atau jangan dibangun hal-hal yang tidak mendukung kegiatan perkopian. Selain itu, sertifikasi ini, award ini, itu juga melambangkan bahwa produk kopi Gayo ini dia suatu produk otentik dengan cita rasa yang bagus, gitu, yang baik. Sehingga Uni Eropa memberikan sertifikasi ini. Ini poin penting ya buat kita dan kita patut berbangga sebagai masyarakat Aceh. Nah, ini spesifik saya ingin mengambil case. Ini adalah grafik negara konsumsi kopi terbesar di dunia. Ya, di situ ada Belanda ya, terus ada Finlandia, Swedia, Norway. Itu ya saya kasih lingkaran merah itu berada di region Skandinavia namanya. Nah, kemudian juga ada Kanada, ada Jerman, ada Qatar, ada Swiss, bisa dilihat di situ. Jadi ini adalah negara-negara pengkonsumsi kopi yang tinggi di dunia. Nah, kemarin ini sangat relevan untuk saya bawa materi ini ke teman-teman diaspora Skandinavia karena kontekstual sekali buat mereka. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk region Skandinavia gitu. Nah, tapi karena ini audiensnya lebih luas, tapi menurut saya masih ada titik relevansinya sebagai bentuk ide sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan di titik geografi dimanapun di dunia. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa konsumsi kopi itu memang di Skandinavia itu luar biasa, dan nggak Skandinavia aja ya, ada Kanada, ada Amerika dan seterusnya. Nah, sebagaimana diketahui tadi bahwa kita Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar kopi di dunia, kita nomor 4 dan kopi Gayo sangat dikenal oleh dunia. Nah, yang menariknya fakta gitu, masyarakat dunia di Skandinavia, masyarakat Skandinavia yang ingin merasakan kopi Gayo itu, mereka itu ternyata belinya dari supplier Belanda dan Belgia gitu. Nah, jadi kopi Gayo ini untuk daerah region Skandinavia itu dibroker oleh Belanda dan Belgia. Jadi daerah Skandinavia tidak melakukan bisnis secara langsung dengan pelaku bisnis kopi Gayo di Aceh. Nah, kopi-kopi Gayo yang ada di Skandinavia itu ternyata didistribusikan oleh pelaku bisnis Belanda dan Belgia. Nah, ini sebenarnya kan menarik dan peluang bagi teman-teman Skandinavia untuk melakukan perdagangan secara langsung tanpa melalui broker Belanda dan Belgia. Karena kita sendiri sudah bisa melakukan ekspor kopi Gayo kemana saja di seluruh dunia gitu. Jadi untuk masalah pengiriman ekspor barang itu tidak akan menjadi isu. Nah, ini juga jadi hal menarik gitu untuk Skandinavia mau menikmati kopi Gayo, ternyata kopi Gayonya dibeli dari broker Belanda dan Belgia. Nah, ini poin dari presentasi saya hari ini gitu. Jadi bagaimana sih, apa sih mekanisme yang disediakan, difasilitasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia secara garis besar. Nah, di sini saya akan menggiring ya, menarasikan bagaimana proses-proses atau
jalur-jalur apa saja sih produk UMKM Indonesia itu bisa dikenal di luar negeri yang sudah di-provide oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang pertama itu yang sering melakukan konektivitas produk-produk Indonesia ke luar negeri itu Kadin. Kadin itu salah satu ujung tombak Indonesia untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia ke luar negeri. Nah, biasanya Kadin itu bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia melakukan kegiatan yang namanya business matching. Nah, nama eventnya biasanya business matching. Contoh, misalnya Kadin Qatar. Kadin Qatar mau melakukan business matching. Kadin Indonesia yang menangani negara Qatar itu akan melakukan evaluasi. Qatar ini kebutuhannya apa saja sih? Oh, ternyata butuh furniture, butuh arang, briket arang, butuh kopi, butuh rempah, mungkin butuh minyak tilam dan seterusnya. Nah, Kadin akan menghubungi pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang kira-kira mempunyai bisnis berkaitan dengan produk-produk yang ingin mereka tawarkan ke Qatar atau produk-produk yang dibutuhkan oleh Qatar. Nah, Kadin akan mengontak pelaku-pelaku kopi karena mereka membawa, mereka tahu Qatar butuh kopi, mereka cari pelaku kopi, siapa yang mau ikut dalam kegiatan business matching ini sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kegiatan menghubungkan antara UMKM atau produk Indonesia dengan pihak luar negeri biasanya dilakukan kegiatan business matching. Nah, ini zamannya Pak Jokowi itu sering dan banyak gitu kegiatan business matching ini. Kegiatan business matching ini banyak gitu. Beberapa kali dan itu salah satu kegiatan yang cukup sering ya dilakukan zamannya Pak Jokowi. Berikutnya itu kegiatan memperkenalkan produk UMKM ke luar negeri itu juga biasanya dilakukan oleh Dinas Industri Perdagangan bersama dengan KBRI. Jadi dinas-dinas industri dan perdagangan provinsi itu biasanya melakukan misi dagang. Misalnya KBRI di Denmark akan melakukan misalnya gelar budaya Aceh selama 1 minggu di Denmark. Nah, dinas provinsi Aceh akan menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan kegiatan itu di Denmark. Apakah kulinernya, produk-produk akan dibawa. Nah, ini yang menginisiasi adalah dinas-dinas industri dan perdagangan provinsi. Nah, yang biasanya itu disebut dengan misi dagang. Itu banyak lumayan juga dilakukan. Ya, misalnya ada Indonesia Week atau hari kuliner atau apa yang dilakukan oleh pihak KBRI. Nah, kelemahannya apa? Ini di sini yang mau sedikit saya ulas. Saya pernah mengikuti beberapa kali kegiatan business matching. Nah, business matching ini itu melibatkan biaya hotel, tiket, dan makan. Jadi peserta pelaku bisnis Indonesia yang ingin mengikuti kegiatan business matching itu harus mengeluarkan duit. Misalnya kegiatan business matching tadi ke Qatar itu paketnya misalnya 3 hari 2 malam, kepesertaan membayar sekitar 15 juta atau 20 juta. Nah, ini kan problem. Itu kan tidak semua UMKM mampu untuk melakukan pendanaan diri dia sendiri untuk kegiatan yang belum tentu ada kepastian dia akan dapat